Pada musim hujan dengan intensitas yang sangat tinggi, dapat mengakibatkan tanaman cabai sangat rentan terserang penyakit busuk yang disebabkan oleh serangan cendawan Phytophthora. Penyakit busuk batang ini merupakan salah satu penyakit yang sangat menakutkan bagi para petani cabai. Karena serangan busuk batang tidak kenal waktu dan usia, baik tanaman kecil hingga tanaman berbuah pun bisa terserang penyakit busuk batang. Selain itu, cendawan Phytophthora bisa menyerang seluruh bagian tanaman cabai, mulai dari akar, batang, daun, hingga buah cabai. Oke, langsung saja kita menuju ke TKP. Salah satu pemicu serangan busuk batang, busuk akar, maupun yang lainnya adalah hujan dengan intensitas yang sangat tinggi atau sering disebut cuaca ekstrim. Dan ini salah satu contoh tanaman cabai yang terserang busuk batang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips atau cara untuk pengendalian atau pencegahan serangan busuk batang pada tanaman cabai. Nah, ini adalah salah satu contoh tanaman yang terserang busuk batang. Nah, seperti ini contohnya teman-teman. Nah, akibat daripada busuk batang itu akan berpengaruh sampai ke buah maupun daunnya ya teman-teman. Akan ikut membusuk. Dan contohnya seperti ini. Nah, ini buahnya juga ikut membusuk ya teman-teman. Dan penularan busuk batang ini sangat cepat sekali ya teman-teman. Tanaman yang sudah terkena busuk batang, buah sama daunnya dalam 1 hari 1 malam itu sudah runtuh atau busuk ya teman-teman. Jadi penyakit ini sangat berbahaya. Selanjutnya, langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah dan juga menanggulangi serangan busuk batang pada tanaman cabai seperti ini yaitu nomor 1, memusnahkan tanaman yang sudah terinfeksi atau terkena busuk batang dengan cara dibuang jauh-jauh dari areal pertanian atau lokasi pertanian, atau bisa juga dengan cara dibakar. Selanjutnya, daun dan juga ranting tanaman cabai yang berjatuhan dalam tanah itu juga harus dibersihkan. Nah, contohnya seperti ini. Setelah tanaman ini nanti kita jabut atau kita buang, Selanjutnya, daun dan juga buah yang berguguran akibat busuk batang itu harus dibersihkan dari lokasi pertanian, dibuang jauh-jauh, atau bisa juga dengan cara dibakar ya teman-teman. Ini harus dibersihkan dulu semuanya sampai bersih. Nah, baru kita semprotkan fungisida. setelah selesai membersihkan daun dan juga buah yang busuk akibat busuk batang, selanjutnya cuci tangan hingga bersih dan juga peralatan pertanian yang kita gunakan harus dicuci semua dengan bersih. Nah, tujuannya supaya penyakit tidak menyebar atau menyerang ke tanaman yang lain atau tanaman yang masih sehat. Karena spora Phytophthora bisa bertahan di dalam tanah dan mudah menyebar melalui angin, air, dan juga peralatan pertanian yang sering kita gunakan. Terus, langkah yang nomor 2 yang bisa dilakukan untuk mencegah dan juga untuk mengatasi atau menanggulangi serangan busuk batang pada tanaman cabai seperti ini, yaitu menyemprotkan fungisida secara rutin. Untuk merek dagangnya saya menggunakan Amis Startop. Nah, fungisida ini merupakan jenis fungisida sistemik untuk pengendalian atau pencegahan serangan penyakit yang disebabkan oleh jamur. Nah, bahan aktif fungisida ini yaitu azoxystrobin 200, difenoconazole 125. Selanjutnya, dosis fungisida ini yaitu setengah sampai 1 mili per liter air atau kurang lebih 8 sampai 15 mili per tangki. Jika serangan busuk batang pada tanaman cabai sudah parah, sebaiknya interval penyemprotan yaitu 3 hari sekali. Dan penyemprotan sebaiknya dilakukan pada saat pagi hari. Dan dari pengalaman-pengalaman saya, faktor yang sangat mendukung dalam keberhasilan mengatasi atau mencegah satu masalah yaitu cuaca. Kalau cuaca sangat mendukung, maka penyakit akan lebih mudah kita atasi. Sebaliknya, kalau cuaca tidak mendukung atau biasa disebut cuaca ekstrim, curah hujannya sangat tinggi, maka penyakit akan sangat sulit kita kendalikan atau kita atasi. Setelah nonton video ini, silahkan tekan tombol like, share, komen, dan subscribe
supaya tidak ketinggalan info-info tentang budidaya cabai dan juga info-info seputar pertanian. Oke, kiranya cukup sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Salam petani muda, salam sukses.